Selamat pagi murid-muridku. Kali ini kita akan lanjut ke pembahasan anatomi yang nantinya pada aplikasinya tetap teknik arsir itu sangat diperlukan dan akan terpakai. Untuk membentuk volumetris ataupun detail-detail dari struktur anatomi yang akan dibuat. Baik, kita dari pengertian yang sederhana dulu. Anatomi itu sendiri sebenarnya dari bahasa Yunani. Kalau kita sederhanakan, ilmu yang mempelajari struktur atau ilmu yang mempelajari bentuk. Secara umum di biologi ada spesifikasi yang lain untuk bidang-bidang yang lebih detail. Untuk tumbuhan ada yang namanya filoantromi, ilmu yang mempelajari struktur tumbuhan, dan untuk hewan ada yang namanya zootomi, dan untuk manusia itu sendiri kita biasa gunakan dengan anatomi. Nah, di dalam seni rupa sebetulnya ilmu anatomi ini ilmu yang mempelajari struktur dari manusia ataupun hewan ataupun benda mati. Nah, secara tidak langsung ketika kemarin kita bikin gambar bentuk, itu pun udah mempelajari struktur bentuk sebetulnya, walaupun itu bukan struktur manusia ataupun makhluk hidup. Baik, di dalam anatomi ada yang namanya prinsip proporsi atau prinsip kesebandingan, di mana proporsi atau kesebandingan ini yang nantinya akan mempengaruhi pantas atau tidaknya gambar tersebut kita buat, terus seimbang atau tidaknya ukuran antara struktur yang satu dengan struktur yang lain. Yang maksud proporsional itu visual yang kita gambar itu pasti akan sebanding tentu dengan mempertimbangkan perhitungan-perhitungan dan rumus-rumus. Nah, salah satu sampel ketika kita mau bikin orang Asia, ada patokan orang Asia itu 7,5 kepala sehingga tampak pantas sebagai orang Asia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setengah. Nah, kalau misalkan kita mau bikin orang Asia dengan tinggi 9 kepala, pasti akan tampak asing, bukan orang Asia. Nah, itu pasti akan tampak seperti orang Eropa. Nah, itu yang dimaksud dengan proporsional, akan tampak sebanding, pas atau tidak ketika kita menggambar secara proporsional. Nah, sedangkan untuk orang Eropa patokannya bisa dihitung dengan 9 kepala. Nah, kalau kalian bikin orang Eropa dengan patokan 7,5 kepala, pasti orang Eropa tersebut akan tampak kerdil. Kita coba simulasikan kalau misalkan orang Asia itu di sini, berarti orang Eropa di sini.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang lebih proporsi untuk orang Eropa seperti ini, 9 kepala. Nah, pasti akan dapat proporsional. Coba kalau misalkan kita bikin orang Eropa dengan patokan 7 kepala, pasti dia akan tampak aneh. Itu yang dinamakan proporsi. Berikutnya ada patokan proporsi yang lainnya biar tampak pas. Kalau misalkan kita mau bikin tangan, yang pertama patokan tangan itu setengah wajah, sehingga lebar tangan nggak boleh lebih dari setengah wajah ataupun kurang dari setengah wajah. Kalau misalkan kita bikin tangannya lebih kecil seperti ini, sedangkan bentuk tubuhnya sebesar ini, pasti akan tampak aneh karena lebih kecil. Ataupun misalkan kita bikin posisi tangannya lebih gede, itu pun pasti akan tampak aneh karena melebihi dari wajah. Nah, itu yang dinamakan proporsional. Pantas atau tidaknya visual dengan patokan sebanding dengan tubuh keseluruhan atau dengan struktur keseluruhan. Nah, berikutnya kita langsung fokuskan pada wajah. Dalam patokan proporsi wajah, kita bisa menggunakan rumus lingkaran. Nah, kalau tampak depan, kita bisa gunakan 2 lingkaran. Yang pertama lingkaran utuh, yang bagian keduanya kita bikin oval. Berikutnya kita bagi vertikal horizontal. Nah, di sini ada patokan proporsi untuk mata. Patokan yang pertama, garis horizontal ini untuk patokan proporsi mata. Kita berangkat dari proporsi remaja sampai dewasa dulu. Patokan yang kedua, jarak antara mata kiri dan mata kanan itu kurang lebih 1 mata. Nah, kalau misalkan kalian bikin lebih dekat, pasti akan tampak aneh seperti alien, ataupun kalian bikin lebih jauh, itu pun akan tampak aneh. Nah, itu proporsi untuk mata atau kesebandingan di rumus mata. Nah, yang berikutnya ketika kalian bikin bola mata, itu idealnya bagian ujungnya nggak perlu digambar di bagian lingkaran mata ini, karena bola matanya secara real itu ketutup oleh selaput kulit mata. Nah, maka dari itu dalam penggambaran mata dibikin agak kepotong aja. Nah, itu akan tampak pas seperti bola mata. Nah, secara imajiner bagian full bulatan matanya itu tertutup oleh selaput mata. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk alis, itu kita bikin lengkung dari ujung horizontal. Nah, posisi alis di sini. Nah, untuk hidung bisa kita bikin
di bagian ujung lingkaran yang pertama. Nah, posisi dulu di sini. Nah, kita boleh tambahkan kerutan hidung. Nah, untuk posisi bibir tinggal kita bagi dua aja bagian ovalnya. Nah, ini udah jadi patokan untuk bibir. Nah, sedangkan untuk telinga itu antara mata sampai hidung. Kalau kalian bikin telinga di sini, pasti itu akan tampak aneh, seperti bukan manusia. Ataupun hidungnya lebih panjang ke bawah sampai bibir, itu pun akan tampak aneh. Nah, itu rumus proporsi dari wajah. Nah, kalau misalkan udah sesuai dengan rumus, barulah kita buat detail-detailnya. Misal mau ditambahkan rambut, dan kita coba bikin detail pipi sampai ke dagu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk rumus wajah tampak depan. Ini untuk mata, ini untuk alis, ini rumus untuk hidung, dan ini rumus untuk bibir. Nah, kalau misalkan kita udah membuat struktur dari organ di wajah secara pas, barulah kita mulai masuk ke proses pengarsiran atau detail. Itu rumus untuk wajah tampak samping. Nah, kalau wajah tampak depan. Sekarang wajah tampak samping, sama kita gunakan rumus lingkaran. Pertama lingkaran yang besar, yang kedua lingkaran yang kecil. Nah, di sini ada dua pertemuan lingkaran yang besar dan yang kecil. Pertemuan dua lingkaran ini bisa kita gunakan untuk patokan awal hidung. Atau sederhananya lingkaran yang paling bawah kita bisa bikin bagi 3. Ulangi lagi untuk pertemuan kedua lingkaran ini sebagai titik awal mulainya dari hidung. Nah, dari sini kita bisa masuk ke bagian bibir. Tinggal ke yang nah, matanya di terusan lingkaran yang bawah ini bisa kita jadikan mata. Nah, telinganya berarti di sini. Itu untuk rumus tampak samping.
Nah, berikutnya kita coba telaah antara karakter pria dan wanita. Nah, ada dua gambar, yang pertama terus yang kedua. Nah, dari gambar yang pertama bentuknya hampir mirip kayak gini. Nah, kita bisa lihat bagian yang pertama di dahi, satu dahi, yang kedua di hidung, yang ketiga di bibir, yang keempat di dagu, yang kelima di rahang, yang keenam di kepala bagian belakang. Nah, hampir di setiap bagian karakter anatomi pria itu serba kaku atau banyak patahannya. Nah, coba kita bandingkan dengan karakter wanita. Nah, karakter wanita di masing-masing bagian, dahi, hidung, bibir, dagu, rahangnya, sama kepala bagian belakangnya itu terlihat elastis atau halus atau lembut. Nah, termasuk kepala bagian belakang wanita itu pasti agak sedikit terlihat lonjong. Itu karakter anatomi wajah dari pria dan wanita perbedaannya. Nah, yang berikutnya yang dibahas ketika ada perubahan posisi, apakah lagi duduk ataupun lagi tengadah ataupun 3/4, pasti ada bagian-bagian yang distorsi, istilahnya, atau berubah, apakah itu mengecil atau membesar, karena perspektifnya lain. Ketika objek tampak lebih jauh, pasti secara pandangan perspektif akan tampak mengecil, seperti halnya yang ada di gambar pertama ini. Ketika dia nunduk terus tampak sepertiga dari wajahnya, otomatis bagian mata yang sebelah sini akan tampak mengecil karena dia terlihat lebih jauh. Nah, ketika dia tengadah, perspektifnya pun main. Yang tadinya jaraknya normal dari mata, hidung ke bibirnya segini, jaraknya atau ukurannya ketika tengadah, karena perspektifnya main, seolah-olah mata sama hidung itu dekat. Nah, itu yang dinamakan distorsi atau perubahan bentuk. Nah, ketika posisi wajahnya berubah keluar dari posisi standar, otomatis ada bagian-bagian yang distorsi. Seperti halnya ini. Tampak dari bawah, otomatis dari hidung ke mata, dari hidung ke bibir, itu akan tampak lebih dekat. Nah, itu yang dinamakan distorsi. Yang tadi udah dibahas perbedaan antara karakter anatomi pria dan wanita. Yang berikutnya kita masuk ke karakter anatomi bayi. Nah, karakter bayi karena dia masih fragile atau baru lahir, sehingga organ-organnya masih lunak, masih berdekatan. Nah, analoginya ketika si bayinya dewasa, dia akan memanjang. Nah, maka dari itu karakter bayi, jarak dari dahi ke mata itu tampak lebar, terus organ-organ mata, hidung, bibir itu tampak mungil, atau tampak kecil, karena ketika dia beranjak tumbuh remaja dewasa, organ-organ yang fragile tersebut akan sedikit tumbuh dan besar dan menyeimbangkan proporsi dewasa. Terus jarak antara organ mata ke hidung, hidung ke bibir itu pendek. Nah, jadi berbanding terbalik.
organ yang di bawah itu pendek, tapi organ dari mata ke dahi itu lebar. Dan nantinya ketika dewasa dia akan menyeimbangkan proporsi dewasa. Nah, itu karakter anatomi bayi. Nah, kalau kita mau bikin karakter kakek-kakek atau nenek-nenek, kita tinggal bikin banyak rutan aja. Karena logikanya ketika beranjak manula banyak otot-otot yang kendor, yang tadinya kencang kendor, sehingga kerutan di kulit bagian luar pasti akan nampak. Terus struktur tulang pun udah agak longgar, itu pun berpengaruh terhadap kerutan kulit di bagian permukaan luar. Nah, kalau misalkan tampak dewasa seperti ini, kita akan coba rubah ke karakter manula. Kita tinggal kasih banyak kerutan aja secara tidak langsung. Karakter manulanya pasti akan tampak. Pipi akan tampak cekung, terus di sini banyak kerutan. Nah, dengan seperti itu, kalau kita bikin banyak kerutan bagian wajahnya, karakter manulanya akan tampak. Nah, seperti itu aja beberapa pembahasan di anatomi wajah. Nah, tugas untuk kalian bikin anatomi wajah mau tampak depan atau mau tampak samping, full detail dengan arsipnya seperti ini. Ya, terima kasih banyak, selamat mengerjakan tugas anatomi wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.